Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, bisa ke WhatsApp atau bisa ke nomor SMS ya, atau Anda bisa di 0231 48 2138 ya. Dan kembali saya ke Ati ya. Ati, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya. Ini sudah berapa lama sahabat UKM, sahabat literasi ini? Baru 2 tahun. Wow, baru 2 tahun. Kegiatannya apa saja gitu, Ati? Kegiatannya itu ada diskusi baik online maupun offline. Online, offline juga? Iya. Online itu kita pakainya WhatsApp group. Dan di offline-nya kita jadwalkan minimal seminggu sekali. Itu kita biasanya kita agendakan sekaligus kegiatan podcast, dipodcastkan, diskusi sekaligus dipodcastkan. Dan juga kita mengundang narasumber dari luar gitu, bisa dari lingkungan kampus juga, mahasiswa, aktivis, ataupun jajaran dosen seperti itu. Ini anggotanya saat ini sudah berapa mahasiswa gitu? Ada kurang lebih 60-an. 60-an, banyak juga ya UKM ini, padahal baru 2 tahun ya. Iya, dan mungkin selain buku apalagi yang dihasilkan? Apakah membuat semacam buletin atau apa gitu? Nanti sejauh ini kita hanya berkontribusi untuk menulis berita terkait aktivitas di kampus gitu. Jadi kalau misalnya ada aktivitas di kampus, event-event, nanti dari UKMSLI yang menerbitkan beritanya ke website kampus. Oh gitu ya, pers kampus lah ya. Oke, jadi ini di sahabat literasi ya. Oke, dan ini minat untuk ikut bergabung di UKM ini ya, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada, itu beragam, mereka dari prodi yang berbeda gitu. All prodi. Oh. Iya, dari all prodi, semua prodi alhamdulillah kita ada. Gitu. Oh gitu ya. Oke, dan itu diskusinya kadang lewat online, kadang ketemu langsung, sambil melingkar berdiskusi. Betul. Gitu ya. Itu apapun gitu, diskusi apapun. Apapun, cuma kadang kita kita pakai tema tiap bulannya gitu. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita mereview buku, berarti yang ditugaskan untuk menjadi narasumber itu menuliskan tulisan yang hasil dari review buku yang sudah dia baca. Oke. Kemudian ketika berdiskusi itu ada ini juga, diskusi yang melingkar, duduk gitu, sambil duduk gitu ya, berdiskusi. Itu ada yang mencatat ketika itu? Ada notulennya yang nantinya dikumpulin ini. Salah satunya ada di sini. Hasilnya gitu. ini ya, hasilnya buku, tulisanku, tulisan Anda, tulisan kita ya. Kang Mas Hari, kenapa sih mesti ada UKM sahabat literasi yang konsen untuk dunia jurnalis, untuk literasi gitu? Kenapa gitu Kang Mas Hari? Ya, sebetulnya jawaban itu sekilas saya ulas di sini juga, karena ini bahas tentang UKM sahabat literasi dan filosofinya. Filosofinya yaitu karena memang dunia kampus akademik itu kan tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pertama pendidikan, kemudian penelitian ilmiah dan penulisan, dan terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, melalui adanya UKM sahabat literasi ini diharapkan para mahasiswa itu lebih aktif dalam membaca dan menulis serta diskusi, karena iklim kampus ini kian hari kian redup. Artinya ini harus diakuin ya. Iya. Diskusi-diskusi di warung kopi, diskusi-diskusi di apa ya, di warung-warung kita nongkrong itu masih minim. Apalagi jika diskusi itu dibahas dalam buku, ini sangat minim sekali. Minim sekali, dan mungkin ini terlalu luks ya. Iya, terlalu elit lah. Terlalu elit. Misalnya Ati nih ke kampus nenteng buku ya. Itu lagi apa sih, bawa buku mungkin begitu. Bahkan mirisnya saat itu kenapa saya harus mengusulkan ke kampus untuk membuat sebuah komunitas, dan akhirnya diakui oleh rektor sebagai sahabat literasi, sebagai UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan di SK-kan oleh rektor, sangat mendukung beliaunya. Itu karena saya melihat ketika mengajar di kelas, banyak mahasiswa itu
ya begitulah, kalau menulis makalah, tugas dan sebagainya itu Kopas. Kemudian Jalan ya jalan di Kopas sebagai jalan pokoknya ninjaku jalan gitu ya. ini aja jalan pintas Ya, ya. jalan pintas, buka internet Kopas. Bahkan sebagian mahasiswa itu ketika saya tanya semester 8 mirisnya, sudah berapa buku yang sudah pernah dibeli? Itu jawabannya zong. Tidak satu pun yang itu sebagian mahasiswa pasti jawabannya begitu ya. Daripada beli buku mending beli kuota gitu. Nah, padahal harga kuota 1 bulan itu tidak bisa membeli lebih dari 1 buku. Artinya harga buku itu cenderung lebih murah daripada kuota sebetulnya. Dan masalahnya kan kita bukan hobi atau tidak minat. Dan alhamdulillah dengan kita adanya UKM Sahabat Literasi ini, mahasiswa diajak untuk membaca bersama-sama, kemudian mendiskusikan isi bacaannya, kemudian menuliskan kembali apa yang dibacanya sebagai sebuah refleksi hasil bacaan, baik bacaan buku maupun bacaan lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan ya ini menjadi sebagai usaha ya. Ya kita yakinlah mudah-mudahan ini usaha akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Baik, oke. Dan Kang Mas Hari, ketika berdiskusi, Anda hanya sebagai mentor saja atau memang Anda ikut langsung dengan mahasiswa-mahasiswa Kang Mas Hari itu di UKM Sahabat Literasi ini? Kalau diskusinya offline, kadang-kadang saya ikut dijadikan sebagai narasumber, ya seperti itu di podcast misalnya. Kalau di diskusi yang online melalui WhatsApp group, dari selama 2 tahun ini paling saya hanya sekali saja sebagai narasumber. Selebihnya adalah anggota dan pengurus yang dijadwalkan oleh pengurus, dijadwalkan setiap sebulan itu ada setidaknya 10-15 kali diskusi, karena ya diskusinya tidak panjang, cuma 1 sampai 1,5 jam lah begitu, setiap jam 8 sampai jam 9 sebetulnya, tapi kadang-kadang sampai lewat gitu. Dan saya selaku pembina itu ikut terlibat diskusi sebagai peserta, ikut memberikan kritikan, saran dan masukan terhadap tulisan yang masuk. Baik. Kembali saya ke Ati nih. Ati, tulisan Anda kan ada di buku ini ya. Perasaan Anda bagaimana gitu? Bangga atau bagaimana? Ya pastinya sangat bangga dong Pak. Karena saya pikir tulisan saya tidak akan bisa dibaca oleh banyak orang. Hanya sebatas di grup mungkin, atau untuk dibaca oleh anggota Sahabat Literasi saja, tapi kemudian bisa dibukukan, ya pastinya sangat bangga. Gitu ya. Kemudian di tulisan ini ya, ini kan semua tulisannya ini beragam nih, beragam tema ya, beragam tema. Untuk ke depan, ini ada rencana untuk kembali terus untuk membuat buku kembali, melahirkan buku kembali gitu? Pastinya insya Allah. Karena kegiatan kan masih terus berjalan nih. Dan itu juga masih akan menambah perbendaharaan tulisan di UKM Sahabat Literasi. Dan pastinya akan terbit buku selanjutnya. Oh, buku berikutnya ya. Oke, nanti ini ditunggu nih apa nih buku selanjutnya. Tapi ini sudah memulai nih Kang Mas Hari ya. Sudah memulai karya-karya yang demikian ya, karya-karya serupa juga ini harusnya komunitas-komunitas yang lain ini bisa untuk menulis gitu ya, bisa untuk menuliskannya. Oke, masih ke Ati nih. Ati, saat ini semester berapa sih gitu? Baru semester 5. Baru semester 5. Tapi sudah itu menulis Anda dari SMA atau memang dari semester 1 saat kuliah di IAI Cirebon gitu? Kalau menulis sih pas saat menjadi mahasiswa ya. Cuma kalau untuk hobi baca, alhamdulillah sudah sejak lama. Nah, ini baca, yang susah. mulai dari baca nih. Iya, karena bisa menulis itu dari baca. Dari baca gitu ya. Pernahkah tulisannya dimuat di salah satu misalnya media atau surat kabar gitu, pernah? Dalam bentuk berita pernah ya. Kalau artikel gitu, artikel cerpen puisi pernah? Belum. Oh, belum. Belum nyoba sih. Oh, belum nyoba untuk mengirimkannya. Mungkin kalau untuk di mading di kampus juga sering ya? Di mading kayak kebetulan kurang diaktifkan. Madingnya. Cuma kalau untuk tulisan antologi yang lain, untuk cerpen sudah ada tapi di karya lain. Oh, di karya lain. Dalam bentuk buku juga? Dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku itu yang Anda sukai itu buat artikel, yang membuat artikel atau membuat cerpen atau membuat puisi? Lebih ke cerpen sih kayaknya. Lebih ke cerpen. Oke, lebih ke cerpen karena ini
otak kiri, otak kanannya jalan ini ya, karena kreativitasnya gitu ya. Baik kembali saya ke Kang Mas Hari. Kang Mas Hari, Anda sebagai pembina ya UKM Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon, IAI Cirebon ya, mungkin ini kan bukan akhir ini kan, hal demikian ini harus terus ya berkarya, menulis gitu ya, di saat banyak sorotan juga untuk kampus gitu ya, ternyata di Institut Agama Islam Cirebon membuahkan hasil, menjawab sorotan itu gitu ya. Ke depan atau dalam waktu dekat apa yang akan Anda lakukan, Kang Mas Hari? Untuk Sahabat Literasi IAI Cirebon, pertama saya berharap ya, karena pembina ini kan tugasnya hanya mengawal dan memberikan masukan kepada pengurus, karena yang eksekusi tetap pengurus ya. Yaitu yang saya lakukan adalah terus membina dan membimbing ya, para mahasiswa ini untuk terus aktif ya, mengingat para mahasiswa ini kan selain apa ya, di UKM ini kan mereka juga kuliah, mempunyai banyak tugas. Jadi sebenarnya kalau mereka itu kan harus diingatkan ya, mengingatkan ini harus istiqomah gitu ya, karena aktivitas konsisten mereka ya. ya konsisten untuk mengingatkan. Kemudian yang ke depan tentunya kalau menulis buku ya, ini menjadi target, karena tulisan-tulisan kalau memang tidak dibukukan itu akan menguap dan hilang. Meskipun sebetulnya juga kita terbitkan juga selain di buku, itu sudah beberapa tulisan kita terbitkan di media online. Oh, media online. Kebetulan kebetulan setelah, media online Sahabat Literasi? Bukan. Media online itu milik kampus yang pertama. Jadi maksudnya web kampus. Yang kedua adalah web saya pribadi. Saya membuat web itu dalam rangka untuk ya memberikan ya media bagi teman-teman mahasiswa yang ingin menulis, saya buka seperti itu. Oke, di web ya? Ya, web Rumah Baca. Ya, media online. Oke, tahan dulu nih, Kang Mas Hari, kemudian juga Ati Latifah dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV.